Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar materi pertama tentang pelajaran IPA ini, tentang perkembangbiakan tumbuhan. Insyaallah mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama bagaimana mempelajari, memahami hal-hal yang berkaitan dengan perkembangbiakan pada tumbuhan ini. Bapak di sini sudah menyiapkan layout atau tampilan untuk bersama-sama kita mempelajari materi tentang perkembangbiakan tumbuhan ini. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya jangan lupa juga kita untuk senantiasa berdoa sebelum memulai pelajaran, supaya Allah berikan kemudahan untuk kita untuk memahami materi yang akan bersama-sama kita pelajari ini, ya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Kita lihat di sini. Pertama, Bapak ingin sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan dengan mengamati PPT ini, artinya PowerPoint atau tampilan layar ini yang dipandu oleh Bapak sendiri untuk belajar bersama. Kalian semua dapat menjelaskan tentang apa itu definisi atau makna atau maksud dari perkembangbiakan tumbuhan dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, dengan bersama-sama kita belajar, siswa atau kalian semua dapat menyebutkan cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan benar, ya. Jadi anak-anakku sekalian, tujuan utama kita adalah kalian bisa paham apa maksudnya, apa artinya perkembangbiakan tumbuhan, dan juga yang kedua, yang paling utama adalah kalian bisa menyebutkan cara-caranya, ya, cara-cara perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Baik anakku sekalian, kita lanjutkan pelajarannya kembali. Kita sekarang ke materi. Baik, kita lihat dulu peta konsepnya. Peta konsep dalam artian secara umum apa yang akan kita pelajari. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan ini, cara perkembangbiakannya itu ada dengan dua cara yang utama, yaitu generatif dan juga vegetatif, ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu apa generatif, apa vegetatif, mulai dari perkembangbiakan tumbuhan, ya. Kita pelajari seperti tujuan belajar kita tadi di awal, apa itu definisinya masing-masing, ya. Kemudian di generatif ada satu cara, yaitu penyerbukan disebutnya, dan untuk di vegetatif ada dua cara, yaitu alami dan juga buatan, ya. Kita akan sama-sama bahas. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa kita bahas bersama dan kalian bisa memahaminya, ya. Baik, kita lanjutkan saja. Anak-anak sekalian, ya silahkan disimak dengan benar, hati-hati. Baik, pertama, nih perkembangbiakan tumbuhan itu apa sih artinya, ya? Perkembangbiakan tumbuhan maksudnya adalah sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan ini adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Secara sederhananya, ya ini namanya perkembangbiakan, artinya memperbanyak, ya, memperbanyak tumbuhan tersebut. Misalkan satu pohon, ya, kalau karena tumbuhan kita lihat contohnya, misalkan satu pohon apa, ya. Misalkan ini Bapak liatin satu aja nih pohon misalkan. Ini pohon ini gimana supaya tanaman ini gimana supaya berkembang biak. Berarti artinya memperbanyak proses bagaimana tumbuhnya tumbuhan baru yang sejenis, yang sama dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Pohon ini bagaimana menghasilkan, atau tumbuhan ini bagaimana menghasilkan tumbuhan yang baru yang sejenis dengan yang sebelumnya, ya. Itu artinya perkembangbiakan tumbuhan, ya. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali ke sini, sudah paham ya maksudnya perkembangbiakan tumbuhan.
perkembangbiakan tumbuhan sudah dipahami arti dan definisinya. Sekarang kita lihat ke sini nih, yang berikutnya di peta konsep ya. Nah, tadi kan sudah jelas ya di pengertian perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan ke yang tadi. Perkembangbiakan tumbuhan yang pertama tadi apa? Generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Ya, nah ini ada pengertiannya kembali. Bahwa perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga dan dilakukan secara kawin. Nah, jadi tumbuhan juga bisa melakukan perkembangbiakan secara kawin. Maksud secara kawin, kalau kita simpulkan atau bahasakan secara sederhana, artinya ada sel jantan, ada betina. Nah, itu namanya kawin. Sehingga kita sebutkan yang bisa melaksanakan atau yang bisa melakukan perkembangbiakan tumbuhan secara kawin ini di sini disyaratkan adalah tumbuhan yang memiliki bunga. Jadi yang memiliki bunga ini, maka di sana ada sel jantan dan betinanya. Maka dilakukanlah perkembangbiakannya secara kawin, ya. Bisa dipahami ya? Nah, secara sederhananya seperti itu. Baik, sekarang kita ke proses. Nah, ini ada dua. Prosesnya itu adalah pertama penyerbukan. Jadi bagaimana caranya si tumbuhan itu kawin? Bagaimana caranya si tumbuhan itu bisa melakukan penyerbukan, gitu ya. Penyerbukannya itu adalah pertama adanya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, yang di sini kita harus pahami dulu apa itu benang sari, apa itu putik, ya. Benang sari ini adalah sel jantannya, ya. Dan putik itu adalah betinanya. Sel jantannya yang benang sari itu ada di mana? Ada di bunganya. Dan putik pun ada sama pada bunganya. Makanya kita nanti akan membahas lebih rinci ya satu persatu. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu jatuhnya benang sari ke kepala putik, jatuhnya sel jantan ke kepada sel betina pada tumbuhan ya. Dan ini prosesnya semuanya ada di bunga. Kemudian berikutnya setelah terjadinya proses penyerbukan, maka setelah itu terjadilah yang disebut dengan pembuahan. Apa itu pembuahan? Pembuahan itu adalah perkembangan bakal buah menjadi buah dan biji. Jadi setelah penyerbukan, maka proses berikutnya adalah mulailah tumbuh menjadi bakal buah dan selanjutnya menjadi biji. Dan biji inilah yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang sama seperti tumbuhan induknya sebelumnya. Nah, itu anak-anak sekalian ya. Itu secara singkatnya terlebih dahulu ya. Itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, di bunga nih, apa jelasin yang tadi itu penyerbukan ya. Pertama nih kita lihat nih bunga. Kita ambil contoh satu bunganya, ini bunga kembang sepatu. Pernah kalian lihat mungkin ya yang seperti ini bunganya. Nah, bunga ini memperlihatkan bagian-bagian bunga dengan jelas. Makanya dijadikan contoh simpel proses penyerbukan ya pada tumbuhan. Nah, ini pertama yang tadi disebut benang sari. Mana itu benang sari? Ini nih yang kuning-kuning, ada serbuk-serbuknya. Benang sari ini kita bagi lagi menjadi bagian-bagiannya. Di sini ada namanya tangkai sari. Tangkai sari ini yang kecil-kecilnya, ada tangkainya. Kemudian yang bagian kuning ini adalah kepala sari. Kepala sari bukan kepala sari. Kepala sari mah nyari buku ya. Ada tempat khusus mencari buku, tapi kepala sari ini yang di sini yang paling atasnya. Nah, di kepala sari itu kalau sudah semerbak itu atau sudah merekah itu di dalamnya ada namanya serbuk sari. Nah, jadi bagian-bagian dari benang sari itu ada 3 macam ya. Pertama ada tangkai sari, kemudian ada kepala sari dan ada serbuk sari. Nah, di serbuk sarinya inilah yang akan nantinya menempel ke kepala putik. Nah, ini kepala putiknya.
putik juga ini ada bagiannya. Ini tangkai putik, ini yang paling besarnya, tangkai putik. Lalu ini ada kepala putik ya. Kepala putik. Di dalamnya ini tempat untuk terjadinya penyerbukan dan terjadinya pembuahan, sehingga nanti akan menjadi bakal buah atau bakal biji selanjutnya ya. Ini putik ya. Sampai sini bisa pahami ya. Ada benang sari dan putik. Proses penyerbukan. Nempel nanti ke sini ya, serbuk sarinya, yang serbuknya. Jadi bukan semuanya sebenang sarinya ya, tangkai, kepala dan juga serbuknya. Tapi serbuknya saja yang nempel ke kepala putik. Nah, kita lihat juga ini bagian-bagian pada bunga ya, bagian-bagian pada bunga. Ada mahkota. Mahkota, ini mahkota nih. Mahkota itu artinya yang ya bunganya yang membuat si bunga itu terlihat indah, merah, putih, kuning dan lain sebagainya. Itu mahkota disebutnya. Kemudian ada kelopak ya. Ada kelopak, ini yang menahan. Nah, ini yang hijau-hijau ini. Kemudian ada tangkai bunga. Ya, itu bagian-bagian pada bunga. Mohon maaf ini tidak ditunjukkan ya bagian-bagiannya dengan rinci. Karena yang paling utama dalam proses penyerbukan pada bunga ini adalah ini ya, bagian-bagiannya. Yang lain hanya bagian-bagian saja pelengkap dan fungsi-fungsinya masing-masing. Selanjutnya kita lanjutkan. Baik, nah sekarang jenis-jenis penyerbukan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis penyerbukan ya. Yang pertama, penyerbukan ini disebut penyerbukan sendiri ya. Penyerbukan sendiri maksudnya adalah apabila serbuk sari dan putiknya sumbernya asalnya dalam satu bunga ya, ada di satu bunga ini ya. Pada satu bunga ini ada serbuk sari, ada putik. Kemudian serbuk sarinya nempel ke kepala putik gitu pada bunga ini. Maka penyerbukan seperti ini disebut adalah penyerbukan sendiri ya. Oke, bisa dipahami ya anak-anakku? Baik, pada pintar semua ya. Yang kedua silakan disimak kembali adalah jenis yang kedua, penyerbukan tetangga ya. Tetangga jadi ini bertetangga nih bunganya. Maka arti dari penyerbukan tetangga adalah apabila serbuk sari dari satu bunga yang satu jatuh kepada kepala putik yang lain, bunga yang lain. Nih lihat di gambarnya. Lihat di gambarnya. Ini serbuk sarinya jatuhnya ke kepala putik yang lain gitu ya. Jatuhnya ke kepala putik yang lain tapi masih dalam satu tanaman. Nah, ini satu tanaman ya. Nih malah satu ranting ya, satu ranting. Karena bisa jadi satu ranting itu tumbuh berapa bunga ya, banyak bunga dalam satu ranting itu. Nah, ini contoh ada pada satu ranting ada dua bunga, bunga yang satu yang lainnya saling bertetangga dan si serbuk sarinya jatuh kepada kepala putik pada bunga yang lain tapi masih dalam satu tanaman. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah penyerbukan silang. Apa itu penyerbukan silang? Ya sudah pasti ini maksud awalnya penyerbukan itu adalah serbuk sari yang jatuh kepada kepala putik, maaf ini bukan putih, kepada kepala putik dari bunga tanaman lainnya, tapi masih dalam satu jenis tanaman. Misalkan ada pohon satu bunga tadi yang tadi itu yang contoh bunga tadi kembang sepatu ya. Nah, ada dua pohonnya tuh, ada yang satu bunga sepatu yang di pohon yang lain, yang satunya lagi di pohon yang lain tapi agak berdekatan nih, tapi bukan satu pohon ya, berbeda pohon. Tapi satu jenis ya, satu jenis, yang satu kembang sepatu, yang satu juga kembang sepatu begitu ya. Nah, dua-duanya sama-sama jenisnya tapi beda pohon, beda tanaman gitu ya, beda batangnya, beda pohonnya. Maka apabila terjadi penyerbukan seperti itu, tertiup angin agak jauh, misalkan si benang sarinya nempel di kepala putik pada pohon yang lain yang sejenis masih si kembang sepatu itu, maka ini disebutnya penyerbukan silang
ya, penyerbukan silang. Bisa dipahami sampai sini ya. Dan terakhir adalah penyerbukan bastar. Ini namanya bastar. Penyerbukan bastar berarti apabila serbuk sari jatuh kepada kepala putik bunga lain yang sejenis tapi varietasnya berbeda. Apa maksudnya Pak varietasnya berbeda? Sejenis sih maksudnya. Si bunganya sama sih. Misalkan bunga mawar, tong mawar atulah, melati misalkan. Apalah macam-macam ya sama saja. Nah, pohonnya beda, pasti varietasnya beda. Apa varietasnya? Jenis si bunga itu berbeda. Tapi sama-sama satu jenis bunga. Mawar, misalkan satu mawar merah, yang satu mawar putih. Nah itu beda kan jenisnya, varietasnya. Tapi sama-sama bunga mawar. Jatuh tuh si kepala putik, benang sari ke kepala putik pada bunga mawar yang lain, tapi jenisnya beda. Mawar putih, ya, benang sari pada mawar putih jatuh ke kepala putik pada bunga mawar yang merah gitu ya. Jadi yang putih jatuh ke yang merah. Maka oleh karena itu beda tuh jenisnya. Bisa dipahami anak-anakku? Baik, itu adalah macam-macam penyerbukan. Baik, ya, ternyata kalau mau kita lanjutkan masih panjang lagi yang akan kita bahas bersama. Baik, sampai di sini sudah cukup. Baik, itu anak-anak sekalian. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya baru sebagian. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif pada video berikutnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita, pengetahuan yang bisa kita pahami bersama. Baik, terima kasih. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.